Salam sehat, bapak-bapak, ibu-ibu, brothers and sisters yang saya hormati. Hari ini saya akan membicarakan mengenai COVID dan vitamin D. Ya. Untuk diketahui bahwa vitamin itu ada dua macam. Vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Hari ini saya bicarakan vitamin yang masuk tergolong dalam vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K ya. Vitamin D itu ada dua, vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D2 banyak sekali berasal dari nabati. Misalnya susu sapi yang asli, yang artinya dari sapinya, bukan dari susu kaleng ya. Kemudian mentega yang asalnya dari kelapa. Ya, itu semua dari nabati yang mengandung vitamin D tapi kecil ya. Lalu vitamin D3 yang banyak sekali adalah dari ikan ya. Karena itu merupakan satu sumber vitamin D3 yang bagus bagi manusia. Supaya diketahui bagaimana metabolisme vitamin D adalah kalau dari makanan itu harus lewat usus, hati, ginjal, dan baru menjadi vitamin D3 yang aktif ya. Itu cuma 10%. Lalu dari matahari lain lagi. Ada satu sel-sel yang namanya provitamin D3 dermis, artinya di bawah kulit, itu akan menjadi vitamin D3. Setelah melewati hati dan ginjal akan jadi vitamin D3 yang aktif, itu adalah 90% dari sinar matahari. Oleh karena itu, kalau ada penyakit-penyakit ada di hati, ada di ginjal, harus juga diobati untuk mendapatkan vitamin D3 yang baik ya. Sekarang saya ingin membicarakan mengenai masalah kadar vitamin D3. Di setiap pemeriksaan laboratorium tentu ada harga maksimum, harga minimum untuk menunjukkan mana adalah harga-harga yang normal ya. Tetapi tujuan kita adalah bukan hanya agar vitamin D3 kita normal, tapi optimal. Optimal itu artinya yang terbaik ya. Jadi antara 30 dan 100, titik tengahnya adalah 65. Dari 65 ini kita harus menambah satu kuadran dan mengurangi satu kuadran ya. Kita bagi antara 30 dan 100 tadi menjadi 4 bagian yang sama, yang namanya kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Yang terbaik adalah di kuadran kedua dan ketiga. Artinya dari 65 plus minus 1 kuadran. Itu yang terbaik ya. Kita ambil contoh bahwa seorang pasien dengan defisiensi, artinya masih di bawah pada tanggal 1 Januari misalnya. Kemudian dia diberi obat-obat vitamin D3, dia akan naik jadi normal. Normal kalau dokter yang kurang mengerti mengenai masalah optimal, dia mengatakan, oh sudah bagus ya. Padahal kita tujuannya adalah optimal, harus naik terus ya. Tiap 3 bulan supaya dipantau vitamin D3 ya dalam darah kita. Vitamin D3 itu menurut kebutuhan sehari-hari hanya 400 unit per hari ya. Kalau kita dalam keadaan defisien, kita boleh menggunakan yang lebih tinggi. 1.000 unit kah, 2.000 unit kah, 5.000 unit kah, 10.000 unit. Dalam waktu singkat, karena jangan sampai terjadi kelebihan vitamin D3. Bagaimana? Kita harus tentu saja memantau kadar vitamin D3 dalam darah, mungkin tiap 3 bulan harus kita lihat apakah ada peningkatan atau kurang. Kalau kurang naiknya, kita harus tambah dosisnya. Itulah biasanya kalau dalam memberikan pengobatan ya. Kemudian vitamin D2 dan vitamin D3 ini harus kita perhatikan baik-baik ya. Jadi di dalam hal ini kita bicara tentang vitamin D yang banyak sekali fungsinya yang tidak sempat saya bicarakan satu persatu dalam pembicaraan yang singkat ini. Sekarang kita ingin mengajarkan tentang bagaimana pengaruh vitamin D terhadap manusia. Faktor apa yang menentukan? Pertama tentu saja adalah faktor tipe kulit. Tipe kulit manusia dibagi menjadi 6. Tipe 1 adalah orang kulit putih paling putih, tipe 6 adalah orang kulit hitam yang paling hitam ya. Dan kita ada di tengah-tengah ya. Apa yang membedakan itu adalah tentu saja jumlah sel-sel melanosit atau sel-sel pigmen yang ada di dalam kulit. Tipe 1 misalnya, ini bukan angka sebenarnya ya. Katakanlah ada 10 sel-sel melanosit per cm persegi, tapi kalau di dalam yang paling hitam mungkin ada 1000 per cm persegi sel-sel pigmennya ya.
Itu kira-kira membedakan antara kulit tipe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Makin lama makin banyak sel-sel pigmennya ya. Sekarang di mana letak daripada sel-sel melanosit itu? Sel-sel melanosit atau sel-sel pigmen ada terletak di dalam lapisan stratum basale, yaitu stratum basale adalah perbatasan antara dermis dan epidermis ya. Di situ. Ini saya ambil contoh tipe kulit 1, 2 ada orang kulit putih, sel-selnya sedikit sekali ya. Di sini sedikit sekali, tapi pada kulit 5, 6 banyak sekali. Apa konsekuensinya? Tentu saja dalam hal penembusan. Kalau sel-sel pigmennya banyak, tentu banyak yang bisa menembus sampai stratum di bawah dermis ya, yang menimbulkan provitamin D. Tapi kalau terlalu banyak pigmen, tentu saja kurang masuknya ya. Itu konsekuensinya ya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan satu data dari Amerika Serikat. Mengapa saya pilih Amerika Serikat? Karena di negeri itu ada cukup banyak orang-orang yang bisa mewakili kulit tipe 1, tipe 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini dibandingkan, merah adalah defisiensinya ya. Hitam adalah kematiannya karena COVID, biru adalah kasus-kasus COVID ya. Kita lihat di sini bahwa dengan defisiensi yang makin tinggi, orang kulit putih defisiensi vitamin D3-nya hanya 42%. Pada orang Hispanik 70% dan pada orang-orang hitam 87%. Itu defisiensi ya. Nah, orang kematiannya juga demikian. Orang kulit putih dibandingkan orang kulit hitam itu katanya 2 kali lipat angka kematian pada orang kulit hitam ya. Kenapa? Mungkin karena vitamin D ya. Vitamin D adalah salah satu kontributor di dalam kematian dan sebagainya, tapi bukan penyebab. Karena penyebabnya banyak sekali, salah satu penyebabnya adalah vitamin D ya. Jumlah penderita COVID itu agak berbeda di sini di kelompok Hispanik yang biru ini ya. Kenapa mereka lebih tinggi? Ini tentu saja kita sulit menerangkan karena ada banyak faktor lain untuk penyakit COVID ya. Dia agak naik sedikit padahal seharusnya dia harus lebih rendah. Tapi saya tidak bisa menjelaskan masalah itu. Tapi yang jelas kesimpulannya, makin tinggi defisiensi, makin banyak kematian dari COVID, termasuk segala penyakit lain. Makanya oleh karena itu jagalah vitamin D3 saudara dengan baik agar saudara tidak kena penyakit lain termasuk COVID. Pelajaran apa yang dapat kami tarik dari data-data public health di Amerika tersebut? Seperti kita ketahui bahwa Indonesia sangat luas. Dari ujung timur sampai ujung barat di Indonesia itu adalah sama jaraknya dengan dari ujung timur sampai ujung barat di Amerika. Demikian juga dari ujung utara sampai ujung selatan di Indonesia sama dengan di Amerika. Tetapi di Amerika sebagian besar itu adalah daratan, di Indonesia adalah lautan. Kita ketahui bahwa saudara-saudara kita yang hidup di Indonesia bagian timur itu berkulit tipe 5 dan 6. Sehingga apakah akibatnya adalah tentu mereka mengalami defisiensi vitamin D. Dan selanjutnya apa artinya? Mereka nanti kalau ada COVID, mereka akan menderita COVID lebih parah. Seperti sekarang saja, Provinsi Papua dan Papua Barat sudah termasuk zona merah seluruhnya ya. Lalu bagaimana selanjutnya? Saya menghimbau kepada Gubernur Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Timur untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat menyediakan suplemen bagi seluruh rakyatnya di sana yang mengandung vitamin D3 yang cukup mahal dan kalsium yang cukup murah. Saya juga harapkan bahwa Menteri BUMN bisa memerintahkan kepada Kimia Farma untuk memproduksi kalsium plus vitamin D3 sehingga bisa dimakan oleh seluruh populasi di sana paling kurang 1 kali sehari untuk setiap orang, kalaupun parah harus 2 kali sehari ya. Itulah yang harus kita laksanakan sesegera mungkin untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur dari wabah COVID ini. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin membuat satu ralat dan satu kekurangan ya, karena tadi ada silap lidah. Saya katakan tadi bahwa ada sel-sel yang menghasilkan provitamin D di bawah kulit. Seharusnya bukan sel tapi zat ya. Kemudian yang kedua adalah kekurangan adalah karena vitamin D ini larut dalam lemak, maka harus dimakan
bersama lemak. Nah, topik COVID dan vitamin D masih banyak yang akan saya bicarakan, maka saya akan sambung di dalam episode yang selanjutnya. Silahkan mengikutinya. Kalau Anda suka dengan video saya, please ketik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa membunyikan loncengnya. Terima kasih.